Saya nggak pusing kok, FPI mau dibubarin saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, nggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam, singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam, singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam, singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya ikhwan. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Bashir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya ikhwan. Bebaskan mereka. Saya sih apa yang rekonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang saja. Pergi sendiri, pulang silakan. Ya, kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya nggak ada masalah kok. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, ya kawal dengan baik, jangan diganggu. Ya, walaupun mereka sendiri yang mengganggu jalan maksudnya, mengganggu publik kan begitu. Tetapi kita tidak memberikan upaya-upaya untuk menekan, upaya-upaya untuk menghalangi dan seterusnya. Rekonsiliasi yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Membuat orang-orang ini berpikir 2-3 kali lagi untuk melawan petugas. Negara tidak boleh kalah, dan ini sudah dibuktikan. Apapun harganya atas nama negara, ya, dilakukan seperti itu. Itu kata Pak Harto kan? Ya. Dan ini akan menimbulkan apa? Semangat masyarakat. Ternyata polisi kita punya keberanian yang selama ini dianggap ragu-ragu, ternyata sudah berani. Ditambah lagi dengan tampilnya TNI. Orang bilang, kenapa TNI tampil? Memang harus tampil. Kenapa? Mari kita lihat kenapa tampilnya TNI. Apa yang kita lihat dengan FPI ini? Dia punya wilayah kekuasaan, Petamburan. Dia punya pemimpin yang jelas, HRS. Dia bisa melaksanakan serangan sewaktu-waktu. Terpenuhi lagi persyaratan sebagai Dissident Armed Forces. Harus Pak. Saya jam 7 di sini. Berikan penjelasan dulu. Kenapa kami diterima? Pekerjaan saya banyak, Pak. Kurang ajar kau. Ya. Tolong dicatat ya kalimatnya ya. Oh ya, catat. Jadi saya jam 7 Catat, rekam. Saya sudah di sini jam 7. Rekam. Jam 7 saya setiap hari di sini. Kita nggak bisa ngelarang ya, atas nama agama, apa keyakinan kita nggak bisa larang orang mau kumpul atau apapun. Tapi ya Bo ya, kita sediakan kapal perang nih, segera ya Panglima TNI, mohon dengan segala hormat Panglima. Segera teriapkan kapal perang, kita geser aja semua itu ke pulau-pulau terluar. Kalau perlu pakai Hercules juga diterbangkan aja, silakan. Mau dia apa setiap ya? Hari. Tiap hari. Istighosah boleh. Istighosah lah, maulidan kan. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Siap berjuang. Siap. Siap istiqomah. Siap. Takbir. Allah. Siap bela agama. Siap. Siap bela bangsa. Siap. Siap bela negara. Siap. Bila imam besar. Siap. Takbir. Allah. Komando imam besar Habib Rizik Syihab. Takbir. Allah. Anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sore tadi alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno ini punya pokok pikiran yang waktu itu dia sudah pikirkan. Apa itu? Dan sekarang tuh kejadiannya. Beliau tuh yang gini, aku menangis untuk semua yang akan kuhadapi, untuk semua yang akan terjadi pada negeriku dan semua yang ada di dalamnya. Aku menangis untuk sebuah keinginan bangkitnya jiwa-jiwa yang tertidur karena kenikmatan, jiwa-jiwa yang terlelap karena kesenangan, jiwa-jiwa yang masih terbelenggu kemalasan dan kebodohan. Aku menangis untuk sebuah perjuangan agar semuanya bangkit dalam kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.
Aku menangis mendengar cinta negeri tapi menindak atas negeri. Mendengar cinta alam tapi menghancurkannya. Mendengar untuk negeri tapi memiskinkannya. Bukan membangun malah merusak. Bukan mendidik malah menyesatkan. Bukan mencintai tapi saling bermusuhan. Perdebatan tiada akhir. Bayangkan Bung Karno sudah menulis ini jauh-jauh hari. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi saya tidak akan kompromi. Berakhirnya Front Pembela Islam atau FPI menjadi ormas terlarang dan ilegal. Pemerintah melalui Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD secara resmi telah menghentikan segala aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas Front Pembela Islam atau FPI di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karena sudah tidak lagi memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai organisasi massa dan telah disetujui ditandatangani oleh 6 pejabat tertinggi lembaga negara, yaitu Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Kepala BNPT. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Menurut Prof. Mahfud MD, terhitung setelah tanggal 21 Juni tahun 2019, secara hukum, Front Pembela Islam telah bubar. Menurutnya, meski secara de jure, Front Pembela Islam telah bubar, tetapi sebagai organisasi, Front Pembela Islam tetap melaksanakan kegiatan melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, pemerintah melarang Front Pembela Islam atau FPI untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun dan melarang menggunakan simbol-simbol, atribut-atribut yang berhubungan dengan Front Pembela Islam atau FPI. Dengan kata lain, berarti Front Pembela Islam atau FPI telah menjadi organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setelah adanya keputusan ketegasan pelarangan dari pemerintah kepada Front Pembela Islam atau FPI tidak menutup kemungkinan akan adanya perlawanan dari Front Pembela Islam atau FPI, entah secara narasi-narasi atau melakukan demonstrasi. Karena seperti kita ketahui bersama, bagaimana pendukung HRS yang begitu militan dalam menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun tentunya ini sudah diperhitungkan oleh aparat Polri, dan TNI. Bahwa kegiatan FPI mulai hari ini tidak boleh dilakukan. Baik banner, pamflet, atribut-atribut yang ada sudah kita lepas semua. Begitu juga dengan kegiatan aktivitas yang lainnya. Artinya
bahwa FPI sudah dibubarkan dan tidak boleh ada aktivitas. Kami meyakinkan bahwa markas ini tidak ada aktivitas dan tidak ada kegiatan lagi. Kami, saya dan Dandim selalu akan mengawasi bahwa SKB yang telah ditandatangani akan kita berlakukan dan kita tegakkan. Bahkan perlawanan Front Pembela Islam atau FPI ini tidak hanya akan datang dari pendukung HRS dari arus bawah, melainkan bisa jadi dari kalangan elit dan pihak-pihak yang selama ini mendukung dan menjadi corong dan bohirnya Front Pembela Islam atau FPI, seperti kami, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, bahkan dari Cendana, akan pasti membela dengan memunculkan pernyataan-pernyataan yang menyalahkan pemerintah dalam pembubaran Front Pembela Islam atau FPI ini. Apa yang dirasakan Front Pembela Islam atau FPI saat ini tentu tak jauh berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Walaupun organisasinya telah dilarang dan dibubarkan, namun para pendukungnya masih saja membuat gaduh. Jadi, jika pemerintah melarang hanya terbatas sebagai wadah organisasi saja, maka Muhammad Rizik Syihab dan petinggi-petinggi Front Pembela Islam atau FPI serta para pendukungnya dengan orang-orang yang sama akan membuat ormas baru dengan tujuan yang sama, yaitu menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai negara berdasarkan khilafah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintah saat ini dengan membubarkannya Front Pembela Islam atau FPI, terlepas ada pro dan kontra, itu adalah keputusan yang tepat dan berkeadilan. Sebab keberadaan ormas liar ini tidak ada manfaat bagi bangsa dan negara. Akibat perilaku intoleran dan sara yang mengkafir-kafirkan yang tidak sepaham meski seiman, dan yang tidak seiman membunuh karakter orang dengan intimidasi massa, mencaci maki pemerintah dan siapapun yang dianggap tidak mendukungnya, sungguh ormas liar ini akan berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.